Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas seorang filsuf yang dikenal dengan filsuf filsafat proses, Whitehead. Alfred Not Whitehead. Alfred Not Whitehead dilahirkan 15 Februari tahun 1861 di Ramsgate, Inggris, sebagai putra dari seorang pendeta Anglikan. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ia dikenal sebagai matematikus dan ahli logika. Bersama seorang muridnya, Bertrand Russell, ia mempublikasikan karya monumentalnya, Principia Mathematica, prinsip-prinsip matematika, yang salah satu bagiannya adalah logika matematika. Memang pada awalnya Whitehead mempelajari matematika dan sejak tahun 1884 menjadi anggota Trinity College. Namun minatnya meluas pada fisika, filsafat, teologi yang digelutinya secara intensif dalam pengaruh pemikiran John Henry Newman. Sejak tahun 1949 menjadi pengajar fisika terapan di South Kensington, Inggris. Dan tahun 1924 pindah ke Cambridge, Massachusetts, Amerika, dan mengajar filsafat di Harvard. Pemikiran Whitehead yang abstrak akibat pengaruh matematika dan pengetahuan empirisnya mengenai alam yang didapatkannya dari fisika terapan mewarnai filsafatnya secara mencolok. Bagi Whitehead, setiap upaya pemahaman abstrak merupakan upaya untuk menetapkan fakta-fakta di dalam kompleksitas kenyataan yang luar biasa. Namun, kemampuan menetapkan fakta ini tidak hanya privilege ilmu-ilmu pengetahuan alam sebagaimana diduga oleh positivisme yang buta realitas kompleks. Begitu misalnya berlawanan dengan pandangan Karl Jasper sebelumnya yang anti-dogma. Whitehead berkata di dalam bukunya Religion in the Making, dogma-dogma agama adalah upaya untuk memformulasikan secara presis kebenaran-kebenaran yang tersibak di dalam pengalaman religius umat manusia. Dengan cara yang sama, dogma-dogma fisika, misalnya teori-teori hukum dan postulat fisika, merupakan upaya untuk memformulasikan secara presis kebenaran-kebenaran yang tersingkap di dalam pencerapan indrawi umat manusia. Begitu juga sama seperti terhadap positivisme, Whitehead pun tidak merasa diyakinkan oleh pandangan filsafat idealistik Kant yang melihat dunia objektif sebagai konstruksi semata-mata dari pengalaman subjek. Whitehead mengomentari kekaguman Kant pada langit berbintang di atasnya sebagai sebenarnya. Kemenangan dari hal yang jelas nyata terhadap sudut pandang filosofis. Kesungguhan pengalaman hidup manusiawi secara signifikan lebih dari sekedar pencerapan indrawi yang kering, mendahului pemahaman akal budi dan memberi tugas kepadanya. Fungsi akal budi itu adalah bahwa ia memperkembangkan seni untuk hidup. Tahun 1929 terbit karya utama Whitehead yang baik bahasa maupun isinya amat sulit dipahami, Process and Reality, an Essay in Cosmology. Process and Reality, sebuah esai kosmologi yang menjadi dasar kokoh bagi filsafat proses Whitehead yang terkenal. Selanjutnya dalam usia yang ke-63, masih sebagai profesor filsafat di Harvard, Whitehead merancang suatu sistem metafisika yang menyeluruh
Pada 30 Desember 1947, Whitehead meninggal pada usia 86 tahun di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Pemahaman Whitehead mengenai Allah berkaitan erat dengan garis argumentasi filosofis pemikirannya yang dikenal dengan nama filsafat proses. Maka sebelum paham Allah menurut Whitehead dibahas dan dievaluasi filsafat proses. Buku Whitehead yang secara komprehensif mengurai filsafat proses adalah Process and Reality and Essay in Cosmology. Menekankan sifat kosmis universal dari objek bahasannya. Di sini Whitehead mengembangkan suatu sistem kategori metafisik yang dipakainya untuk menginterpretasikan setiap fenomena tunggal mandiri dari realitas dalam kesaling keterkaitan dengan totalitas realitas itu sendiri. Kategori sentral kosmologi Whitehead adalah proses. Paham ini menggantikan paham substansi dalam filsafat tradisional dipahami sebagai hakikat ajek dan tidak berubah dari realitas itu substansi. Bagi Whitehead, realitas jagat raya ini ternyata terdiri dari satuan-satuan aktual, yakni kenyataan dasar yang membentuk segala sesuatu. Penjelasan mengenai realitas selalu didasarkan atas satuan-satuan aktual ini, berlawanan dengan monade-monade Leibniz yang tidak berjendela, saling berinteraksi, berhubungan, bahkan mempengaruhi satu sama lain. Dari berbagai macam kesalingan ini muncullah selalu berbagai kebaruan dan hubungan-hubungan satu sama lain. Hal ini tentu saja pertama-tama terjadi pada satuan-satuan aktual. Setiap satuan aktual merupakan suatu pengalaman, suatu dinamika organis yang aktif mewujudkan dirinya secara baru dengan berbekal masa lalu yang secara objektif diwarisinya, dan dengan interaksi yang dialaminya dengan satuan-satuan aktual lain. Begitulah jagat raya dilihat Whitehead bergerak, berproses menurut prinsip universal yang mengaturnya. Ada beberapa prinsip universal yang dikemukakan oleh Whitehead. Dua di antaranya adalah yang terkenal, prinsip proses dan prinsip kreativitas. Prinsip proses dibedakan menjadi dua. Prinsip bagi proses yang bersifat mikroskopis, yang oleh Whitehead disebut juga sebagai prinsip konkresi. Prinsip ini merupakan asas yang memungkinkan terjadinya proses lahirnya satu wujud aktual baru dari banyak wujud aktual lama yang sudah mencapai kepenuhan diri. Prinsip bagi proses yang bersifat makroskopis adalah proses objektifikasi. Adalah prinsip yang memungkinkan perubahan dari satuan aktual yang sudah mencapai kepenuhannya adanya ke proses menjadi datum lagi bagi munculnya satuan aktual yang baru. Adapun prinsip kreativitas adalah prinsip yang mendasari proses konkresi yang telah disebut di atas. Prinsip kreativitas bisa dikatakan sebagai prinsip kebaruan, sebab berkat dayanya dilahirkan satu satuan aktual baru lagi dan lagi. Prinsip ini merupakan daya dinamis di alam semesta yang memungkinkan terjadinya proses perubahan terus-menerus. Adanya prinsip kreativitas disimpulkan secara logis berdasarkan analisis atas satuan aktual sebagai wujud ciptaannya. Suatu satuan aktual itu ada dan berproses sebab ia digerakkan oleh prinsip kreativitas itu. Demikian secara umum filsafat proses Whitehead sudah ada masanya pandangan ini mendapat kritik. Salah satu kritiknya adalah bahwa Whitehead tidak membuat perbedaan jelas antara berbagai jenis pengada entitas di alam semesta sendiri. Cara bicaranya menginsinuasikan bahwa ia menganggap semua pengada, entah itu bersifat organik atau non-organik,
rohani, jasmani, berakal budi atau tidak, mempunyai karakter umum yang sama dan yang berproses. Baginya Whitehead memakai dan mengeneralisir paham-paham psikologis untuk menjelaskan proses biologis atau fisikalis. Batu pun mempunyai feeling. Pertanyaannya, apakah memang benar bahwa semua realitas dan pengalaman yang berbeda-beda atas realitas itu, pengalaman biologis, pengalaman psikologis, moral, religius, estetis, merupakan perwujudan secara jelas dari prinsip-prinsip dasar yang sama? Dalam argumentasi Whitehead, Tuhan tentu saja dipahami juga sebagai dalam proses. Menurut Whitehead, Allah sendiri adalah suatu wujud aktual bersama wujud-wujud aktual lainnya. Sebagai itu, Allah bukanlah satu-satunya pelaku tindakan dalam proses kreatif alam semesta, melainkan hanya satu partisipan, meskipun status ontologisnya menonjol dan perannya sangat menentukan dibanding dengan semua wujud aktual yang lain. Sebagai satu wujud aktual, Allah menurut Whitehead memiliki dua aspek sekaligus. Aspek awali, the primordial nature of God, dan aspek akhir, the consequent nature of God. Primordial nature of God dan the consequent nature of God. Aspek awali, primordial nature of God, Allah memuat dua peran Allah sekaligus, yakni sebagai dasar awali untuk adanya tatanan dalam seluruh jagat raya dan sebagai dasar untuk memunculkan kebaruan dalam perwujudan suatu peristiwa atau satuan aktual. Kedua peran Allah baik maupun menyatu di dalam fungsi Allah sebagai prinsip konkresi yang memunculkan wujud aktual baru. Dalam aspek awali dan fungsinya sebagai prinsip konkresi, Allah merupakan perwujudan perdana dan bersifat non-temporal dari apa yang telah disebut di atas sebagai prinsip kreativitas, yakni prinsip dasariah yang memungkinkan terjadinya proses tanpa henti di dalam jagat raya. Sebagai prinsip awal yang kreatif, Allah menurut Whitehead sudah memikirkan sebelumnya segala kemungkinan bentuk-bentuk hubungan Allah yang teratur dari segala peristiwa yang mungkin terwujud, dan sekaligus menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru tetap terbuka atau memberi kebebasan bagi kreasi diri suatu wujud aktual. Dengan maksud yang sama, Whitehead mengatakan bahwa Allah memberi wujud konseptual pada apa yang disebutnya sebagai objek-objek abadi, yaitu berbagai kemungkinan murni yang akan menjadi prinsip pembentuk setiap wujud aktual. Dilihat dari pihak wujud-wujud aktual, wujud konseptual rancangan Allah ini berfungsi sekaligus sebagai tujuan subjektif mereka dalam merealisasikan dirinya. Ini berarti menurut Whitehead, Allah memang memberi struktur dan kerangka umum bagi perwujudan diri setiap wujud aktual agar ia mencapai kepenuhan dirinya. Namun pada saat yang sama juga ia memberi kesempatan, kebebasan kepada masing-masing wujud aktual untuk memberi isi konkret pada struktur atau kerangka umum rancangan Allah itu. Kreasi diri setiap wujud aktual untuk mencapai kepenuhannya tetap dihormati dan mendapat tempat. Namun apakah setiap wujud aktual dalam pencapaian kepenuhan dirinya akan menentukan segala-galanya, termasuk nasib jagat raya ini? Tidak juga, sebab menurut Whitehead Allah masih mempunyai aspek lain, yakni aspek akhiri atau consequent nature of God. Kalau aspek awali Allah memuat dua peran Allah, yakni sebagai pendasar bagi tatanan alam semesta dan bagi munculnya kebaruan di sana, maka aspek the consequent of nature of God, yakni sebagai penyerta yang tanggap dan menyelamatkan.
Dalam aspek ini, Allah merangkum segala macam hasil proses perwujudan berbagai satuan aktual di dalam dunia, namun sekaligus ia dipengaruhi dan digerakkan oleh berbagai peristiwa yang terjadi di sana. Jika pengesian secara konkret rancangan Allah berdasarkan aspek awalinya amat tergantung pada pelaksanaan kebebasan setiap wujud aktual dalam mewujudkan dirinya, maka berdasarkan aspek akhirnya Allah mampu memperhitungkan segala sesuatu yang dibuat oleh satuan aktual apapun. Bentuk perhitungan Allah di dalam aspek consequent nature of God ini terdiri dari tindakan Allah yang melakukan pengadilan dan menyelamatkan dunia. Whitehead berpendirian bahwa pada akhirnya Allah akan mampu menyelamatkan apa saja yang masih dapat diselamatkan dari kehancuran total. Seandainya saja setiap satuan aktual dalam kebebasannya menentukan diri dengan secara destruktif melawan struktur atau kerangka umum rancangan Allah. Dalam arti ini, Whitehead sendiri menyebut Allah sebagai the great companion, the fellow super who understand. Pemikiran Whitehead terdapat hubungan saling mempengaruhi antara Allah dan berbagai peristiwa dunia sebagai penentuan diri wujud-wujud aktual. Ini berarti dalam pemikiran metafisika Whitehead, seperti semua entitas lain, Tuhan pun berproses, tetapi bukan Tuhan pada dirinya sendiri yang transendental, melainkan Tuhan dalam relasinya dengan dunia manusia. Antara Tuhan dan dunia ada hubungan saling ketergantungan dan timbal balik. Namun hubungan timbal balik itu tidak sepenuhnya simetris. Dalam aspek the consequent nature of God, Allah memang dipengaruhi oleh dunia, namun ia abadi dan tidak punah. Allah memang terlibat dalam sejarah, namun ia tidak secara total tenggelam dalam ruang dan waktu. Berbagai peristiwa di dunia memang membuat perbedaan atau pengaruh pada Allah, namun rencana umum dan rancangan kehendaknya tinggal tetap dan tidak berubah. Maka pada akhirnya dilihat secara menyeluruh, rencana Allah tetap bisa dijalankan, kendati berbagai penentuan diri setiap wujud aktual. Demikianlah bagi Whitehead, Allah menampakkan dirinya sebagai pujangga dunia, the foot of the world. Allah menyatakan visi mengenai kebenaran, keindahan, dan kebaikan dengan secara sabar membimbing, menyertai, dan berpartisipasi pada peristiwa-peristiwa dunia melampaui batas-batas pencerapan netra dan pemahaman akal budi melulu, untuk pada akhirnya menciptakan keselarasan antara proses-proses real dunia fana ini dengan konsep dasariah dan kehendaknya tentang dunia. Lewat cara demikian, Whitehead berusaha untuk membangun hubungan yang lebih seimbang antara dunia dan Tuhan. Dibandingkan dengan pandangan Hegel, pemikiran Whitehead mengenai Tuhan yang mau melakukan pengubahan beberapa ajaran pokok filsafat idealisme absolut, lebih bersifat panentheistik daripada fanteistik atau monoteistik. Kalau fanteisme tidak membedakan hakikat Allah dari hakikat alam dunia, sedangkan monoteisme sebaliknya membuat pemisahan tegas antara Tuhan dan makhluk ciptaan, maka Whitehead menggabungkan dua pandangan itu dengan mengintroduksi paham aspek akhiri Tuhan, the consequent nature of God sebagai imanensi, maupun paham aspek the primordial nature of God sebagai transendensi. Untuk menyusun pandangan ini, Whitehead memakai strategi yang mampu menghubungkan metode ilmu pengetahuan alam dan ilmu kemanusiaan. Filsafatnya merupakan titik pertemuan dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari teologi hingga lewat fisika, biologi, dan ekologi. Whitehead menggambarkan Allah yang mempunyai dua aspek awali dan akhiri, the primordial nature of God dan consequent nature of God, sebagai ia merangkum dan secara dialektik menambahkan segala pertentangan di dalamnya. Adalah benar juga mengatakan bahwa Tuhan itu mantap.
Dan dunia ini mengalir sebagaimana juga bahwa dunia itu mantap dan Tuhan itu mengalir. Adalah benar juga mengatakan bahwa Tuhan itu esa dan dunia itu jamak. Sebagaimana halnya juga bahwa dunia itu esa dan Tuhan itu banyak. Adalah benar mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh nyata. Sebagaimana juga bahwa dunia itu sungguh nyata. Adalah benar yang mengatakan bahwa bagi Tuhan dunia itu imanen. Sebagaimana juga halnya bahwa bagi dunia Tuhan itu imanen. Adalah benar juga mengatakan bahwa Tuhan mentransendensikan dunia. Sebagaimana juga halnya bahwa dunia pun mentransendensikan Tuhan. Adalah benar juga mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan dunia. Sebagaimana juga dunia menciptakan Tuhan. Pertama-tama harus diakui filsafat Whitehead menawarkan paham yang lebih kompleks dan komprehensif mengenai Allah daripada pandangan filsuf sebelumnya. Memang dahulu teologi klasik dari Bapak Gereja dan abad pertengahan pun sudah berikhtiar menghubungkan transendensi dan imanensi Allah, dunia dan Allah, sifat-sifat yang bertentangan di dalam Allah. Juga bagi mereka Allah bukanlah sekedar sebuah tata dunia yang apersonal sifatnya atau sebagai person semata-mata menciptakan dunia, namun teologi atau filsafat sebelum Hegel itu menjelaskan semua itu di dalam kategori pemikiran yang lebih statis sifatnya. Sementara Whitehead sesudah Hegel menguraikan hal itu lewat suatu cara berpikir yang dinamis dan berproses. Dengan mengikut sertakan semua unsur yang ada di jagat raya, khususnya lingkungan hidup dan sesama manusia sebagai the society of actual entities. Pada poin terakhir ini, filsafat Whitehead berjasa antara lain menunjukkan pentingnya lingkungan hidup manusia dalam proses perkembangan mencapai kepenuhan diri. Dalam bahasa religius, kiranya bisa disebut dengan keselamatan. Filsafat proses kiranya menjawab permasalahan teodisi, yakni masalah kebaikan Tuhan berhadapan dengan fakta adanya kejahatan. Dilihat dari sudut pandang filsafat proses yang memberi ruang kebebasan pada setiap entitas aktual, kejahatan tidak berasal dari Tuhan, melainkan dari manusia yang dalam pelaksanaan dirinya sebagai aktual entity menyalahgunakan kebebasannya melawan rancangan Tuhan yang menghendaki kepenuhan. Dalam aspek akhiri atau consequent nature of God, Allah memang terkena akibat tindakan jahat manusia hasil penyalahgunaan kebebasannya itu. Pemikiran Whitehead bagaimanapun juga tetap mampu untuk menyelamatkan dunia pada akhirnya dari segala kejahatan. Filsafat proses memancarkan terang optimisme berhadapan dengan fakta serius kejahatan. Optimisme filsafat proses Whitehead berkaitan dengan karya penyelamatan Tuhan menuai pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah Whitehead di sini memperhalus ya bahkan memberi excuse terhadap fakta adanya realitas negatif, kejahatan, penderitaan, kesengsaraan dan sebagainya. Dan dalam hal ini menarik apa yang dikatakan oleh Karl Raimund Popper yang menyebut cara berfilsafat Whitehead sebagai metode dogmatis. Sedangkan pribadi Whitehead sendiri merupakan salah seorang dari otoritas irasionalitis yang paling berpengaruh pada masa kini. Demikian yang bisa disampaikan tentang Whitehead. Memang perlu pendasaran mengenai pemahaman mengenai Whitehead tersebut. Tidak bisa satu kali atau dua kali sepertinya membahas tentang Whitehead ini. Pasti kita bisa memahami bahwa proses secara mikroskopis akan mengalami suatu kepenuhan. Kepenuhan apa di sini? Kesadaran, pengalaman, dan kesaling terhubungan hingga ada proses makroskopis yang bersifat lebih luas. Itu akan memperbaharui pengalaman, kesadaran, dan pengetahuan dan juga jejaring kehidupan. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam bahasan Whitehead selanjutnya. Terima kasih.